Tiba juga akhirnya untuk gua mereview RTX 50 series, dan di depan gua udah ada dua kartu grafis yang mana keduanya ini ialah RTX 5080. Yang ada di sebelah kanan gua ini adalah RTX 5080 Founders Edition yang dikirimin langsung sama Nvidia, yang mana untuk seri Founders Edition ini memang sebetulnya nggak dijual secara resmi di Indonesia, hanya sebagai sampel unit aja untuk di Indonesianya. Memang di situs Nvidia Indonesia itu terdapat harga ya atau MSRP dengan rate rupiah, yang mana RTX 5080 MSRP-nya untuk di Indonesia ada di sekitar 20 jutaan, atau gue bisa bulutin ke atas di 21 juta rupiah lah, karena kan untuk versi Founders Edition-nya itu nggak ada, dan semuanya itu ada dari brand partner, alias kita nggak bisa mendapatkan yang satu ini, melainkan kita bisa mendapatkan model yang seperti ini. Yang ada di sebelah kiri gua ini juga adalah salah satu model MSRP yang dikeluarkan oleh Gigabyte, yaitu adalah RTX 5080 WindForce SFF. Ya, dinamain SFF sekarang untuk semua kartu grafis yang memang tipenya ialah 2 slot. Padahal sebelumnya untuk kartu grafis dengan 2 slot, meskipun dengan panjang 30 cm, sebelumnya kita nggak menemukan nama SFF di situ. Biasanya SFF itu ya adanya di versi low profile ya. Tapi kali ini ya karena semua kartu grafis rata-rata udah pada gede, dan kartu grafis yang 2 slot itu udah jarang banget, jadinya ya 2 slot pun udah dibilang SFF sekarang sama brand partnernya. Keduanya ini memiliki spesifikasi yang memang identik ya, karena MSRP model itu adalah seri terendahnya. Begitu pula dengan Founders Edition ini. Founders Edition meskipun dia secara model kelihatan rare, langka, terutama di Indonesia, tapi dia sebetulnya memiliki spesifikasi yang paling basic dari semuanya. Begitu pula dengan versi WindForce, ini adalah versi paling basic keluaran Gigabyte. Desain dari Founders Edition sebetulnya lebih slim lagi daripada versi si WindForce ini. Karena kalau versi Founders Edition-nya, itu dia betul-betul 2 slot persis, nggak lebih dari 2 slot sama sekali. Sementara kalau versi WindForce dari Gigabyte, itu sebetulnya dia 2 slot lebih sedikit. Akan tetapi, form factor seperti ini sebetulnya udah muat memang di banyak casing SFF kebanyakan. Contohnya seperti Fractal Terra yang memang gue sempat gunakan, dan gue pakai 4070 Super juga kurang lebih. Untuk versi Eagle-nya itu kurang lebih punya dimensi yang sama. Cukup menarik sih, mengingat sekarang desain dari kartu grafis udah mulai mengecil, walaupun memang powernya itu sedikit lebih besar. Contohnya seperti RTX 5090 yang punya power 500 watt lebih, tapi masih diberikan cooling yang sama seperti Founders Edition ini. Karena versi Founders Edition itu memiliki desain yang sama persis antara 5080 dan juga 5090. Begitu pula dengan RTX 5080 ataupun 5090 keluaran dari brand partner, yang mana sekarang desainnya semuanya rata-rata lebih slim, terkecuali versi yang di atas-atasnya ya. Contohnya kalau di Gigabyte mungkin versi Aorus Master itu tetap gede diberikannya, atau versi Aorus Extreme yang memang menggunakan water cooling gitu, itu bakalan lebih gede gitu kelihatannya. Biasanya Founders Edition itu selalu punya performance cooling yang memang jauh lebih rendah daripada keluaran brand partner. Nah, nanti kita akan bandingkan juga untuk versi WindForce ini, kira-kira apakah memiliki cooling performance yang tetap lebih baik daripada Founders Edition atau enggak. Karena meskipun kelihatannya kayaknya biasa aja, cooling dari WindForce ini juga tetap berubah. Bagian blade fan-nya itu berubah, sekarang Gigabyte menyebutnya itu adalah Hawk Fan. Kayak thermal pad untuk memorinya, untuk VRM-nya, bahkan untuk GPU-nya itu juga udah berubah. Karena standar dari Founders Edition sendiri juga udah berubah ya, terutama di area GPU-nya yang udah menggunakan liquid metal. Kalau kita ngomongin spesifikasi dari RTX 5080, jika kita bandingkan dengan RTX 4080 Super yang mana sama-sama memiliki MSRP 1000 US dollar, sebetulnya peningkatan dari CUDA core-nya itu sangat-sangat sedikit ya, cuma selisih sekitar 500 CUDA core aja. Kalau kita bandinginnya dengan RTX 4080 polos, memang selisihnya agak jauh, meskipun ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga sih. Peningkatan sekitar 500-an CUDA core dari RTX 4080 Super ini juga memberikan power yang sedikit lebih tinggi untuk RTX 5080. Karena untuk RTX 5080 itu dia punya power di 360 watt, sementara untuk RTX 4080 Super itu ada di angka 320 watt. Peningkatan paling jauhnya itu sebetulnya ada di bagian bandwidth memori, karena RTX 5080 sekarang udah menggunakan memori GDDR7, yang mana kalau kita bicara kapasitasnya sebetulnya masih sama di 16 GB. Apakah dengan perbedaan-perbedaan tersebut RTX 5080 dapat memberikan value yang lebih untuk kalian?
Langsung aja kita cek untuk performance-nya seperti apa, dan untuk testbed gue bakalan menggunakan PC yang kemarin gue rakit. Kalian bisa tonton aja di situ, yang mana ini bakalan menggunakan Ryzen 7 9800X3D, dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa cek aja langsung di sini. Kita akan mulai dari temperatur dulu ya. Untuk temperatur ini gue nggak membandingkan dengan 4080 Super, karena 4080 Super yang gue pakai itu adalah versi Aorus Master yang jauh sekali berbeda untuk desain coolingnya. Nah, untuk RTX 5080 WindForce ternyata di sini masih tetap lebih adem daripada Founders Edition. Gue nggak tahu apakah ada perbedaan Founders Edition 5080 di bagian dalamnya atau enggak ya, jika dibandingkan dengan 5090-nya. Karena kalau gue ngeliat review di luar, 5090 Founders Edition itu bisa mendapatkan temperatur yang kurang lebih di 70-an derajat Celcius juga. Yang menarik adalah bahwa memori GDDR7 di sini, baik Founders Edition ataupun Gigabyte WindForce, ini bisa diredam dengan baik ya untuk memori temperaturnya. Keduanya masih berada di bawah 80 derajat Celcius, dan bahkan untuk Gigabyte itu bisa menahan memori temperatur GDDR7 ini di angka 70 derajat Celcius ketika gue menjalankan 3D Mark Fire Strike Ultra pada grafik 1 only, dan ini looping selama 20 menit. Kalau kita cek GPU powernya, ini semuanya udah sesuai dengan rating DGP-nya. Yang mana untuk 4080 Super itu ada di angka 319 Watt atau 320 Watt. Sementara untuk Founders Edition 5080 ataupun 5080 WindForce itu ada di sekitar 360 Watt. Dan untuk 5080 WindForce ini dia agak sedikit melar ya ke sekitar 366 Watt. Dan untuk idle-nya juga agak sedikit melar di Gigabyte WindForce karena idle-nya ada di angka 19 Watt. Sementara Founders Edition di sini idle-nya hanya di angka 5 Watt aja. Lalu selanjutnya ialah benchmark sintetik seperti 3D Mark. Nah, untuk 3D Mark di sini pada Fire Strike Ultra RTX 5080 sedikit lebih tinggi, tapi ini perbedaannya semuanya itu nggak jauh ya, baik itu TimeSpy Extreme, atau bahkan Pot Royal yang menggunakan Ray Tracing. Kalau dari benchmark sintetik ini rata-rata ya kurang lebih sekitar 19 sampai dengan 20% gitu antara si RTX 5080 dan juga RTX 4080 Super. Semua data yang gua tes di sini menggunakan RTX 5080 dari Gigabyte WindForce. Tapi bagaimana dengan real world performance di gamingnya? Nah, untuk performance gamingnya, di sini semuanya gue set untuk resolusi 4K, baik itu dengan resolusi native ataupun menggunakan upscaler seperti DLSS ataupun FSR. Pada Cyberpunk 2077, kalian bisa ngelihat bahwa ketika kita nggak menggunakan ray tracing pada resolusi native 4K, itu selisih antara RTX 5080 dan juga RTX 4080 Super cukup jauh ya, 73 dan juga 56 untuk 4080 Supernya. Ketika menggunakan ray tracing dengan resolusi native, selisihnya 5 fps. 5 fps di sini kelihatannya memang kecil, tapi sebetulnya memang hampir ke 20%. Lalu ketika kita menggunakan DLSS Performance dengan ray tracing Ultra, selisihnya juga kurang lebih ya masih mirip-mirip aja. Dengan DLSS Quality juga kurang lebih seperti itu, sekitar 20-an% untuk Cyberpunk 2077. Di Hogwarts Legacy, untuk resolusi native tanpa ray tracing, di sini RTX 5080 bisa mendapatkan 87 fps. Oh ya, semua di sini data yang kalian lihat nggak menggunakan frame generation sama sekali ya. Jadi hanya upscaler aja paling mentok di DLSS-nya. Menggunakan ray tracing Ultra pada resolusi native ada di angka 47 fps. Lalu yang paling tinggi itu selisihnya dengan DLSS Performance dan ray tracing Ultra karena baru disinilah bisa menyentuh di angka 30%. Sementara sisanya ya tetap masih ada di angka 20-an% gitu. Selanjutnya ialah Black Myth Wukong. Untuk game yang satu ini nggak ada resolusi yang betul-betul native ya, paling tinggi itu ialah DLAA. Nah, untuk DLAA ini kita cuma bisa mendapatkan rata-rata di 46 fps, itu pun tanpa ray tracing. Kalau kita pakai ray tracing, dia cuma dapat di 30 fps ya, untuk sekelas RTX 5080. Jadi memanfaatkan upscaler sebetulnya adalah langkah yang paling ideal jika kalian mau memainkan game ini. Bahkan ray tracing yang gue pakai di sini semuanya ray tracing medium. Untuk DLSS Performance dengan ray tracing medium dapat di angka 79 fps rata-ratanya, sementara RTX 4080 Super ada di angka 65 fps. Untuk DLSS Quality dengan ray tracing medium masih belum menyentuh ke angka 60 fps rata-ratanya untuk 5080, sementara RTX 4080 Supernya ada di angka 47 fps. Selanjutnya ialah Horizon Zero Dawn. Mungkin ini adalah game satu-satunya yang memang udah bisa menyentuh angka ratusan fps tanpa kita menggunakan frame generation atau multi frame generation. Karena pada resolusi native aja itu RTX 5080 udah menyentuh ke angka 140-an fps. Selisihnya cukup jauh di game ini jika kita bandingkan dengan
RTX 4080 Super. Begitu pula kalau kita ngelihat pada DLSS performance, RTX 5080 di sini udah hampir mengejar untuk refresh rate 240 Hz gitu. Tinggal menyesuaikan untuk teksturnya aja jika kalian nggak pingin menggunakan yang namanya frame generation. Lalu untuk DLSS quality juga ini jika kalian monitornya 144 Hz sebetulnya udah cukup ideal ya. Bahkan sekelas 4080 Super sekalipun udah sanggup jika kalian mau mainin 4K 144 menggunakan 4080 Super ataupun menggunakan RTX 5080. Selanjutnya ialah The Last of Us Part 1. Pada game ini untuk resolusi native tanpa ray tracing udah mendapatkan 81 FPS. Agak aneh ini karena ketika gue menggunakan ray tracing itu perbedaannya nggak terlalu jauh ya antara ray tracing off dan juga ray tracing ultra. Mungkin nanti gue bakalan coba cek-cek lagi deh untuk The Last of Us Part 1 ini. Tapi ya selisihnya juga antara 4080 Super dan 5080 kurang lebih sama, jadi harusnya memang nggak ada perbedaan. DLSS performance-nya juga kurang lebih seperti itu ya. DLSS performance dengan ray tracing itu dapat di angka 138, sementara 4080 Super-nya ada di 125. Yang paling kecil itu ketika kita menggunakan DLSS quality. Ketika menggunakan DLSS quality ini selisihnya kurang lebih ya sekitar 15% aja, nggak mencapai angka 16%. Antara RTX 5080 dan juga RTX 4080 Super. Lalu selanjutnya ialah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini selisihnya itu hampir di 30% ya. Ya nggak nyampe 30% sih pada resolusi native. Dan ketika kita menggunakan ray tracing, perbedaannya juga nggak terlalu jauh. Jadi gapnya masih sama antara 4080 Super dan juga 5080. Ketika menggunakan FSR Performance, karena game ini nggak ada DLSS-nya, itu ya selisihnya dia bakalan makin tipis ya dengan si RTX 4080 Super. Begitu pula jika kita menggunakan FSR Ultra Quality dengan ray tracing, itu juga selisihnya nggak terlalu berbeda jauh. Kelihatannya sih kayak banyak ya, hampir 30 FPS, tapi kalau kita ngeliat persentasenya, sebenarnya ya persentasenya nggak terlalu berbeda jauh juga. Kalau harus dirata-ratain ya, performance dari semua game tadi dan juga semua konfigurasinya, gue udah sempat ngitung bahwa selisih performance-nya itu kurang lebih ya sekitar 22% antara RTX 4080 Super dan juga RTX 5080. Kalau gue harus rata-ratakan di marketplace, harga dari RTX 4080 Super itu ada di angka 17 juta rupiah. Sementara untuk harga RTX 5080, MSRP-nya atau base price-nya itu ada di angka hampir 21 juta rupiah atau gue anggap aja 21 juta rupiah. Nah sekarang kita bakalan ngomongin fitur yang memang diunggulkan sama Nvidia pada CES 2025 kemarin, yaitu adalah multi frame generation. Jadi pengujian di sini gue cukup singkat aja karena mungkin gue bakalan bikin video spesifiknya itu di video berikutnya lah. Karena gue belum sempat juga untuk pixel peeping mengenai si multi frame generation ini. Jadi yang kalian lihat ini adalah PC latency dan juga frame rate yang memang dihasilkan saat kita menggunakan si multi frame generation. Dan sejauh ini pengujian yang gue pakai itu baru di Cyberpunk 2077 yang memang udah secara official resmi mendukung untuk DLSS 4 dengan multi frame generation. Sebetulnya bisa-bisa aja sih kalau memang gue mau tweak di game lain gitu agar bisa di-enforce ke DLSS 4 dengan multi frame generation. Tapi gue di sini pingin menguji dengan game yang memang udah mendapatkan official update aja. Jadi mungkin ya akan banyak di situ. Nah, untuk data PC latency ini mungkin agak rumit ya. Jadi ini udah gue urutkan berdasarkan PC latency yang memang paling kecil gitu. Yang gue anggap PC latency paling kecil ini memberikan respon yang lebih baik. Cuma pada resolusi native tanpa frame generation aja yang gue taruh paling atas. Sebagai catatan juga bahwa ketika kita menggunakan resolusi native tanpa frame generation yang mana kita hanya mendapatkan base FPS di 30-an, itu kita mendapatkan PC latency di 50-an. Jadi menggunakan upscaler sebetulnya ini cukup membantu untuk meningkatkan base FPS kita. Yang mana ketika kita menggunakan si DLSS performance, itu kita bisa mendapatkan base FPS di angka 87 dengan PC latency 27. Ketika kita menggunakan frame generation kali 2, itu sebetulnya PC latency-nya naik ya, tapi naiknya sebetulnya nggak terlalu jauh dari 27 ke 33. Tentunya PC latency ini memang pasti bakalan naik ketika kita menggunakan frame generation. Menariknya sebetulnya multi frame generation di sini nggak menambah efek apapun jika kita bandingkan dengan frame generation kali 2. Jadi memang ada peningkatan PC latency-nya tapi nggak terlalu jauh lah. Sebetulnya PC latency di 30-an millisecond ini nggak ke-notice sih. Tapi kalau misalkan kalian mau main game yang fast pace banget atau game kompetitif, sebetulnya jadinya memang nggak kepake. Dan sejauh ini gue belum melihat ada game kompetitif yang memang menyematkan fitur frame generation atau multi frame generation bahkan. Nah, untuk game yang memang nggak memiliki fitur reflex seperti Black Myth Wukong,
Untuk Wukong ini belum ada multi frame generation kali 4 ya, jadi gue cuma tes di kali 2 aja. Ketika kita nggak mengaktifkan si frame generationnya, itu kalau kita menggunakan DLSS performance, kita mendapatkan PC latency di 52. Nah, ketika kita menggunakan frame generation, kenapa dia PC latency-nya justru malah makin kecil? Itu karena DLSS frame generation akan secara otomatis mengaktifkan yang namanya NVIDIA Reflex. Jadi, PC latency di sini cukup membantu untuk menambah respon dari si game Blade Mid Wukong. Maka dari itu, jika kita bandingkan dengan resolusi DLAA tanpa frame generation yang berarti refleksnya juga off, itu perbandingan dari PC latensinya jauh sekali. Tapi kalau gamenya memang udah memiliki fitur reflex, gue sih menyarankan langsung dihidupin aja untuk fitur refleksnya, terutama jika kalian kurang seneng dengan multi frame generation. Sebetulnya kalau kita bicarain kualitas gambar, si multi frame generation kali 4 ini memang masih ada sedikit ghosting, tapi sedikit banget ya untuk motion artifact atau ghostingnya. Karena gue awalnya berekspektasi bahwa si multi frame generation kali 4 ini, karena dia gambarnya itu diinterpolate sejauh itu, mungkin ghosting atau motion artifact-nya ini bakalan jadi parah, tapi ternyata nggak terlalu sih. Meskipun kalau kita bandinginnya tanpa menggunakan frame generation, itu pasti ada. Itu pun kenotisnya kalau misalkan speed-nya memang udah direndahin mungkin 1/4 atau 25%. Tapi kalau kita bandinginnya dengan multi frame generation kali 2, sebetulnya DLSS 4, apalagi kita menggunakan model transformer ini, multi frame generation kali 2 ini sebetulnya somewhat jadi jauh lebih baik dan jadinya jauh lebih minim juga ghostingnya dengan si DLSS transformer ini. Menariknya ialah DLSS 4 transformer itu masih tetap bisa digunakan pada RTX 4080 Super ya. Kualitas gambarnya juga ketika kita menggunakan DLSS transformer ini, bahkan dengan mode performance itu jauh-jauh lebih baik ketimbang dengan model CNN yang dulu. Gambarnya jadi jauh lebih detail, warnanya juga jadi jauh lebih pop out, dan tentunya ini mereduce ghosting juga ketika kalian menggunakan multi frame generation. Kita bakalan omongin ini mungkin di video berikutnya karena gue masih belum ngecek untuk scene-scene lain yang memang gue harus pixel peeping juga untuk melihat detail-detail gambar dari si DLSS transformer ini jika kita bandingkan dengan model CNN. Dan gue juga belum masukin untuk benchmark content creation, jadi gue bakalan bikin video terpisah aja untuk video benchmark AI, video benchmark content creation seperti video encode ataupun 3D rendering. Itu gue akan pisahkan sekalian kita ngebahas lebih dalam soal si DLSS 4 transformer dan juga CNN, lalu kita bakalan ngecek juga untuk motion artifact yang diberikan oleh si multi frame generation pada DLSS 4 ini. Oke, bagaimana dengan kesimpulan gue untuk RTX 5080? Kalau kita lihat tadi dari semua pengujian game, meskipun judul gamenya sedikit yang gue tes, tapi untuk metode pengujiannya itu config-nya cukup banyak. Dan gue mendapatkan rata-rata sekitar 22 sampai dengan 23% untuk RTX 5080 jika dibandingkan dengan RTX 4080. Kalau dibandingkannya dengan RTX 4080 polos, memang si 5080 ini mungkin bisa stay di sekitar 30%. Kurang lebih gapnya sama seperti antara 4090 dan juga 5090. Yang gue kurang suka sebetulnya ialah dari segi harganya. Karena dengan peningkatan performance 22 sampai dengan 23%, harganya juga di Indonesia meningkat kurang lebih sama seperti itu, sekitar 22 sampai dengan 23%. Kalau gue cek di marketplace, bahkan keluaran Gigabyte untuk seri WindForce RTX 4080 Super itu sekarang udah di bawah 17 juta rupiah. Meskipun gue rata-ratakan memang harga dari RTX 4080 Super itu sekitar 17 juta rupiah. Jadi kalau kita bicara ini price to performance ya, secara value sebetulnya ini nggak menambah value apapun dengan uang yang kalian tambah istilahnya. Jadi ya apa yang ditawarkan Nvidia di sini betul-betul eksklusif jika kalian memang pingin merasakan gaming dengan high refresh rate monitor, yang mana itu juga harus dibayar dengan PC latency yang bertambah. Sejauh ini sih dengan beberapa config yang seperti kalian lihat tadi, angka 240 fps ini masih bisa ditoleransi ya, karena kita masih bisa mendapatkan PC latency sekitar 40-an milisecond, yang mana itu nggak akan ternotis karena masih jauh sekali dari 100 milisecond. Tapi ya angka 40 milisecond PC latency itu sebetulnya adalah bukan angka yang sesuai dengan frame rate yang memang seharusnya. Yang menarik sebetulnya ketimbang multi frame generation ialah di bagian DLSS transformer model, yang mana DLSS transformer model ini memiliki kualitas yang memang jauh lebih baik daripada CNN model. Karena gambarnya udah jadi jauh lebih tajam, detail-detailnya juga jadi jauh lebih kelihatan gitu. Dan kalau dia harus dibandingin sama 4080 Super, jika kalian memang cuma sekedar pengen pakai frame generation kali 2 aja, rasanya 4080 Super sekarang jadi kelihatan menarik gitu.
Karena dengan harga kurang dari 17 juta rupiah, kalian udah bisa dapetin, dan performance-nya juga sebetulnya nggak terlalu jauh dari si RTX 5080. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.